Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama aku M. Senaries Tama dengan NPM 20540510118. Aku dari kelas THPB Universitas Lampung. Nah, di video ini aku akan sedikit menjelaskan tentang statistika dasar. Kalau ada salah-salah, harap dimaklumin ya. Kita sama-sama belajar aja di video ini. Kalian siap? Oke, kita masuk ke materinya. Nah, statistika dasar. Statistika dasar itu data berupa bilangan. Statistika akan membahas tentang pengumpulan data, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Nah, data bentuk kuantitatifnya terbagi atas dua bagian, yaitu cacahan dan ukuran. Berikut ini contoh dari data kuantitatif dari cacahan dan ukuran kuantitatif. Yang pertama, data cacahan atau diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara membilang. Contohnya, pegawai di perusahaan X terdiri atas 160 laki-laki dan 70 perempuan. Nah, yang kedua, data ukuran atau kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, panjang lintasan jalan tol X adalah 12,8 km. Nah, selanjutnya, distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penyusunan dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas, interval, dan kategori tertentu. Nah, ini adalah 5 bagian yang harus diperhatikan dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, itu ada kelas interval. Yang kedua, ada batas kelas. Yang ketiga, ada rentang data. Yang keempat, panjang interval kelas. Dan yang kelima, frekuensi kelas. Nah, ini adalah contoh penyajian datanya. Di bawah ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi nilai ujian statistik 1. Di sini ada nilainya, ada perinciannya, dan frekuensinya dengan jumlah murid 25. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. Sekalian latihan ngerjain. Are you ready, guys? Oke, let's go ke soalnya. Di sini ada tabel data nilai dengan 50 mahasiswa. Berikut adalah nilai-nilainya. Nah, terdapat sebuah tabel data nilai ujian mata kuliah ilmu elektronika untuk 50 mahasiswa di Fakultas Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Diketahuinya, tabel data nilai ujian mata kuliah ilmu elektronika berisi 50 mahasiswa. Ditanyanya, susunlah data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif, kumulatif, dan relatif kumulatif. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu menentukan rentang, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, ini rumusnya, rentang sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, kita masukin angkanya, 60,4 dikurang 42,3. Hasilnya 18,1. Nah, langkah yang kedua, menentukan banyak kelas interval dengan menggunakan aturan Stargess N sama dengan 80. Dan banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Nah, kita masuk ke perhitungannya, 1 ditambah 3,3 log, 50, sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,699. Nah, sama dengan 1 ditambah 5,61, hasilnya itu 6,61. Jumlah kelas yang digunakan bisa 6 atau 7. Nah, di sini dipilih jumlah kelas sebanyak 7. Nah, langkah ketiganya menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas intervalnya itu sama dengan 2,5. Nah, kita masuk contoh soal kedua. Di sini ada tabel data
nilai dengan 80 mahasiswa. Nah, berikut adalah nilai-nilainya. Nah, soalnya, terdapat sebuah tabel data nilai ujian mata kuliah elektronika dasar untuk 80 orang mahasiswa atau mahasiswi di Fakultas Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang. Diketahuinya, tabel data nilai ujian mata kuliah elektronika dasar berisi 80 mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ditanyanya, susunlah data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi relatif, kumulatif, dan relatif kumulatif. Pembahasannya, pertama-tama kita harus menentukan rentang, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Rumusnya itu R rentang sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Itu 97 dikurang 35 sama dengan 62. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas interval dengan menggunakan aturan Stargess N sama dengan 80. Nah, banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log. Nah, kita masuk ke penjumlahannya. 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,903 sama dengan 1 ditambah 6,28, hasilnya itu 7,28. Nah, jumlah kelas yang digunakan bisa 7 atau 8 kelas. Nah, di sini dipilih jumlah kelas sebanyak 7. Langkah ketiganya yaitu menentukan panjang kelas. Panjang kelas, ini rumusnya rentang dibagi banyak kelas. Sama dengan, tinggal masukin aja angka-angkanya, 62 sama dibagi 7, yaitu 8,86. Nah, langkah yang keempat, yaitu menentukan ujung-ujung kelas. Berikut adalah tabelnya. Di sini terdapat nilai data, kali, dan frekuensi dengan jumlah 80 mahasiswa. Nah, kita masuk contoh soal yang ketiga. Soalnya, misalnya data tinggi badan 40 mahasiswa SMP, harapan yang diukur sampai sentimeter terdekat adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah tinggi badan 40 mahasiswanya. Nah, perintahnya dibuatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan data terbesar, yaitu 176, sedangkan data terkecilnya 147. Sehingga jangkauannya sama dengan 176 dikurang 147, sama dengan 29. Nah, langkah yang kedua, pilihlah banyak interval kelas, misalnya 6. Nah, langkah yang ketiga, batas bawah interval ke-1 adalah 147 dan batas atasnya adalah 151. Batas bawah interval kedua adalah 152 dan batas atasnya adalah 156. Dan seterusnya. Nah, seperti tabel yang ada di sini. Nah, yang keempat, dengan menggunakan sistem turus diperoleh frekuensi interval ke-1 adalah 8, frekuensi interval kedua adalah 4, dan seterusnya. Nah, berikut tabelnya. Nah, di sini adalah tabelnya. Nah, nilainya sekian, tanda hitungnya sekian, banyak frekuensinya sekian. Dengan jumlah mahasiswa yaitu 40. Dengan jumlah frekuensi 40. Oke guys, materi kali ini udah selesai. Semoga penjelasan aku dapat dimengerti dan bermanfaat buat kalian ya. Aku Cao pamit. Oh iya, jangan lupa senyum dan terima kasih. Salam dari Binjai.